Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkia, biasa dipanggil Kia. Nah, tujuan saya di sini, saya ingin membuat video legenda Pulau Dedap. Pasti teman-teman penasaran kan gimana sih cerita mengenai Pulau Dedap itu? Mari kita simak video berikut ini. Dedap Durhaka adalah cerita dari Kabupaten Meranti. Cerita ini mengenai seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya. Karena ia tidak mengaku ibu kandungnya adalah perempuan tua, buruk, dan miskin. Dedap atau dipanggil Panggang juga, ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Tupang. Di suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan berburu keluang. Ketika di perjalanan, mereka kehujanan dan meneduh di bawah pohon yang rindang. Macam mana ni Alang? Hujan pun tak teduh-teduh. Kalau kita turut-turut, bisa sampai malam kita kat sini Alang. Betul juga kata di kau Dedap. Macam mana kalau kita balik? Yuklah. Malam hari pun tiba. Dedap tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur karena Dedap teringat kepada kekasih hati Dedap, yaitu si Lindung Bulan. Keesokan harinya, Dedap pergi ke kampung seberang untuk menemui si Lindung Bulan, kekasih Dedap. Bang, dah lama kiranya kita tak jumpa. Abang, apa khabar? Abang sihat-sihat aja, Dek. Iya, abang rindukan adik, makanya lah abang pergi ke sini. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki yang bernama Jelatung. Jelatung tidak suka kepada Dedap, karena Dedap adalah kekasih hati si Lindung Bulan. Hai Dedap, ngapa di kau dekat dengan si Lindung Bulan? Jauhi dia. Dia kau tak pantas dekat dengan Lindung Bulan sebab kau lelaki miskin dan dari keluarga tak mampu. Hei Jelatung, apalah. Udah, usah banyak cakap di kau Dedap. Dedap pun pulang. Ketika Dedap pulang di dalam kapal, Dedap berkata di dalam hati, aku memanglah dari keluarga miskin, dari keluarga tak mampu. Tapi tak sepatutnya aku dihina. Aku tak suka aku nak diremehkan kepada orang. Aku tak pernah mengganggu, mengacau hidup orang. Malam hari pun tiba. Dedap mengajak ayah dan ibu ke meja makan untuk berbicara masalah Dedap ingin merantau dengan tujuan merubah nasib keluarga. Ibu, ayah, Dedap nak pergi merantau sebab mana tahulah kan rezeki ada kat kampung orang. Dedap dengan tujuan nak merantau ni untuk merubah nasib kita. Dedap juga sedih sebab kita selalu diremehkan kepada orang. Macam mana Dedap? Berat rasa hati ibu nak melepas Dedap sebab Dedap adalah anak satu-satunya ayah dan ibu. Tapi apa boleh buat kalau emang itu dah Dedap nak inginkan. Kami hanya bisa kasih doa kepada Dedap. Keesokan harinya, ibu dan ayah Dedap mengantar Dedap ke dermaga. Banyak nasihat dan petuah dari ayah dan ibu Dedap untuk Dedap. Ibu Dedap pun memberi bekal yaitu pais panggang keluang. Pais panggang keluang ini adalah makan kesukaan dari si Dedap. Makanya hari itu Dedap selalu dibilang Panggang atau Dedap. Setelah tongkang yang ditumpangi Dedap meninggalkan pulaunya yaitu Tanjung Sekodi, tak lama kemudian Dedap pun berjalan di dalam tongkang itu dan bertemu oleh saudagar Cina yang kaya raya. Saudagar Cina menaruh perhatian kepada Dedap karena ia merasa Dedap adalah orang yang sangat rajin. Karena Dedap di dalam tongkang itu membantu untuk menjalankan tongkang tersebut. Dedap pun bekerja dari hari ke hari, semakin rajin dan semakin terampil. Namun, saudagar Cina itu hari semakin hari ia semakin tua dan sering sakit-sakitan. Dedap sekarang dah selalu sakit-sakitan dan semakin tua. Harap lu orang bisa cari toke baru untuk gaji lu orang sebab tak tanggup lagi untuk bayar gaji lu orang. Sebelumnya, terima kasih Tuan sebab Tuan telah banyak berjasa kepada saya, dah menolong saya. Terima kasih Tuan. Dedap, apakah kau tak ingin berumah tangga sebab untuk menghabiskan waktu lajangmu Dedap?
Hahaha, ada-ada aja lah saudagar tinggi nih. Siapa pula yang nak dengan saya nih? Hai Dedap, siapa cakap tak ada yang mau? Putri Linggi yaitu putri kesayanganku. Ia telah menaruhkan hatinya untuk engkau Dedap. Terima kasih saudagar tinggi, engkau telah menawarkan anakmu denganku. Dedap pun menerima tawaran dari saudagar tinggi. Dedap tak lama kemudian menjadi saudagar muda yang kaya raya. Kemudian mereka pun menikah. Dedap menikah dengan Putri Linggi yaitu anak dari saudagar tinggi. Saudagar tinggi dan keluarganya memberi hadiah yaitu sebuah kapal yang dihias seperti istana. Saudara tinggi ingin anak menantunya pergi berbulan madu ke mana-mana pulau. Karena itu, Dedap dan Putri Linggi pun pergi meninggalkan kampung itu. Mereka berbulan madu ke pulau-pulau. Mereka pun singgah ke kampung Dedap, yaitu Pulau Tanjung Sekodi. Tersiar pula lah ke kampung-kampung bahwasannya Dedap berlabuh ke kampung tersebut. Tersiar juga bahwasannya Dedap sudah menjadi orang yang kaya raya. Dedap, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah kamu dah pulang. Lama kami sudah menanti kepulangan kau, Dedap. Hei, siapa engkau? Aku tak kenal dengan engkau. Aku tak pernah punya ibu yang miskin, dah tua, buruk macam engkau. Astagfirullahalazim nak, istighfar nak. Ini ibu nak yang melahirkan engkau. Dedap, engkau adalah anak yang suka pais panggang keluang. Apakah kau tak ingat nak? Tidak, kau bukan ibu aku. Bukan. Abang, apakah itu ibu bapak abang? Tidak, Linggi, itu bukan ibu bapak abang. Ibu bapak abang udah lama mati. Oh, jadi orang tua itu siapa bang? Ngapa dari tadi panggil-panggil nama abang? Tak tahulah, maklumlah pula kalau kita ni dah menjadi orang kaya, banyak orang kenal kepada kita. Padahal awak pun tak kenal dengan dia. Macam tu bang. Kalau gitu, yuklah bang, air pasang pun dah naik. Marilah kita pergi ke pulau-pulau lain. Yuklah, kita tinggalkan Pulau Tanjung Sekodi ni. Dedap memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Kemudian, ibu dan ayah Dedap mengejar kapal Dedap menggunakan perahu koling. Dengan sikap Dedap yang durhaka, tidak menganggap ayah dan ibunya. Apalagi ketika ayah dan ibunya mengejar kapal Dedap, namun Dedap tidak mengakuinya juga. Ibu pun menangis dan ayahnya menangis. Ibu kemudian berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, aku yang mengandung anakku Dedap selama 9 bulan namanya. Bersusah payah, aku melahirkan dengan bertaruh nyawaku. Telah kuberikan susu untuk membesarkannya. Engkau berikanlah malapetaka yang sangat dahsyat kepada anakku Dedap yang durhaka. Amin. Kapal Dedap dan Putri Linggi pun karam. Setelah beberapa tahun kemudian, tumbuhlah pohon bakau di tengah laut yang berupa kapal Dedap. Konon katanya ada pohon mangga yang tumbuh di pohon bakau itu, yang mana yang arah ke laut itu adalah rasanya masam dan arah ke darat itu rasanya manis. Konon cerita rakyatnya yang berarti yang mengarah ke laut adalah ibunya yang tidak memaafkan anaknya karena yang sudah durhaka. Yang arah ke laut pula, yang arah ke darat pula, yaitu dari ayahnya. Ayahnya yang tak tega ketika melihat malapetaka kepada anaknya. Demikianlah cerita Pulau Dedap Durhaka. Banyak nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, seperti nasihat-nasihat dan petuah orang tua kepada anaknya agar anaknya berhasil ketika merantau. Di samping itu, cerita ini banyak juga pengajaran-pengajaran perbuatan yang dilakukan yang berdampak buruk ketika kita melakukannya, seperti menyimpan dendam dan durhaka kepada orang tua. Cerita ini juga berfungsi sebagai hiburan. Selain itu, berfungsi juga sebagai media pendidikan. Di dalam cerita ini, banyak memiliki nilai-nilai positif yang dapat dicontoh, dan perbuatan-perbuatan negatif yang harus dihindari. Sebelumnya saya meminta maaf kepada yang sudah menonton apabila banyak perbedaan video yang seperti aslinya. Saya hanya mengutip dari sumber yaitu Al-Masyhur. Baik, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.